Assalamualaikum penikmat channel Pandowo. Hari ini Vera mau menuju ke Candi Mirigambar. Kita akan coba melihat kondisinya seperti apa setelah kemarin sempat dipugar dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memasang kembali karena katanya sih kemarin ya harus satu persatu gitu kan, ngambilnya harus satu-satu, masangnya juga harus satu-satu sesuai dengan nomor yang sudah diberikan di masing-masing bebatuannya. Nah, seperti apa kondisinya sekarang? Simak ya, sebentar lagi kita nyampe di sana. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sampai di Candi Mirigambar dan di sebelah Vera ini ada Pak Suyoto. Beliau adalah juru pelihara dari Candi Mirigambar seperti yang ada di samping di belakang kita. Nah, ini Pak Suyoto, selamat siang. Pak Suyoto, Candi Mirigambar ini kan baru dipugar ya, Pak ya? Kapan Pak, masih ingat Pak? Pemugarannya tahun 2021 kemarin, dari mulai Februari dan selesai sampai akhir November. Akhir November. 2021. Januari sampai November, berarti hampir 1 tahun. 1 tahun ya. Sangat sulit ya Pak ya sampai memakan waktu begitu lama. Iya, karena kan setiap batu atau setiap lapisan itu kan diregistrasi ya. Itu satu lapis itu diberi angka posisi lapis berapa, urutan batu nomor berapa. Jadi nanti dikembalikan sesuai dengan asal dan tidak merubah aslinya. Jadi merupakan memakan waktu yang lama itu. Iya. Kalau melihat gini aja kok 1 tahun ya gitu. Tapi kan mereka itu mungkin tidak tahu pelaksanaan atau praktek dari pemugarannya tersebut. Iya, itu yang membuat proses pemugarannya ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya Pak ya. Karena satu diambil, dinomeri, terus nanti dipasang, nggak boleh sampai merubah wujud aslinya. Nah, Pak, Candi Mirigambar ini sebetulnya bercerita tentang kisah apa? Iya. Candi Mirigambar ini ada 2 versi cerita, yaitu versi arkeolog, yaitu yang ada di dinding-dinding kaki. Ya, di sini. Nah, itu relief-reliefnya itu menggambarkan atau menceritakan kisah Panji Wasengsari. Panji Wasengsari itu menceritakan bahwa di situ diceritakan tokoh atau Pangeran Wiranamtani dari Kerajaan Jenggolo yang ditunangkan dengan Putri Galuh Condrokirono itu dari Kadiri ya. Nah, sehingga ada raja pesaing yang marah karena tahu-tahu dianya juga menginginkan atau memperistri Putri Galuh Condrokirono, sehingga di situ diceritakan halangan-halangannya, yaitu Panji ditangkap oleh raja tersebut dan dibuang ke sungai dengan harapan Panji bisa mati, karena kalau kesaktiannya itu diceritakan tidak bisa dibunuh begitu saja, sehingga merasa jengkel sehingga oleh raja tersebut dibuang ke sungai, diikat. Tetapi arus sungai tersebut mengarah ke kerajaan Kadiri, sehingga waktu rombongan Putri Galuh Condrokirono itu mau mengadakan pemujaan, berada di tepi yang namanya tempat pemujaan itu, sehingga mereka melihat ada sosok tubuh atau sosok mayat yang berada di tepi sungai. Diperkirakan itu mayat, tapi setelah diangkat oleh pembantu putri ternyata masih hidup, dan ternyata jasad tersebut adalah Panji tadi, sehingga dirawat di situ sampai sembuh. Dalam perawatan itu ternyata raja tersebut juga menyerang ke kerajaan Galuh Condrokirono, sehingga karena Panji mempunyai rasa tanggung jawab, dia ikut berperang gitu, walaupun sudah
dilarang oleh teman-teman dan juga sang putri karena keadaannya belum sembuh betul, tapi karena rasa tanggung jawabnya tadi hingga ikut terbang sehingga bisa mengalahkan raja tersebut. Ya. Diceritakan dari panel 1 sampai 11 walaupun sebagian panel-panel reliefnya sudah hilang. Ya. Itu lama hilang atau gimana Pak? Atau rusak? Kalau yang 3 panel itu hilangnya tahun 1970-an, tapi sebagian itu rusak aus. Terus yang panel ke-8 itu ke-7 itu memang dari awal tidak ada dokumennya. Itu mungkin karena dulu ditemukan candi ini pada tahun 1870-an, itu yang belakang itu sudah roboh atau sudah hancur ya, sehingga itu mungkin panel relief tersebut ikut jatuh, itu roboh pada waktu itu. Ya. Jadi Pak Suyoto ini pertama kali menjadi jubel di sini, kondisinya memang sudah seperti itu candinya. Iya, memang sudah seperti itu. Sejak tahun berapa jenengan menjadi jubel di sini, Pak? Saya mulai 2010. 2010. Sebelumnya itu kakek buyut, terus kakek saya generasi ketiga itu ibu, dan sekarang saya generasi keempat. Generasi keempat. Wah. Berarti cukup hafal dan cukup familiar dengan seluk-beluk pojok-pojok di sini ya Pak ya. Kalau yang di belakang itu berarti ada 2 tumpukan bebatuan itu masih belum ada pemugaran ya Pak ya, masih asli. Itu merupakan sebetulnya juga sisa-sisa dari candi ini, karena posisi batu-batu tersebut tidak tahu, maka itu disusun ya, supaya tidak berserakan. Nah, itu disusun di belakang itu. Adapun batu andesit itu kemungkinan di sekitar sini ada sebuah bangunan candi lagi yang berbahan batu andesit, tapi sampai sekarang belum diketemukan di mana posisi tersebut, karena dengan bukti di sini banyak pecahan-pecahan arca andesit, juga relief andesit. Seperti juga yang ditumpuk di belakang sana itu yang sebagai satu tumpuk itu merupakan batu andesit semua. Baik Pak, ini kan candi ini kan ada pintu masuk seperti ini. Nah kalau di atas itu kira-kira dibuat apa ya Pak ya dulu? Biasanya kalau ada tangga kayak gini biasanya untuk naik, dan waktu pemujaan itu berada di atas atau di pelataran kaki itu. Karena candi itu ada 3 bagian, kaki candi, tubuh, dan atap. Nah, tapi kalau di Mirigambar ini, di Candi Mirigambar tinggal 2 bagian, kaki dan tubuh. Nah, atapnya sudah tidak ada. Kemungkinan waktu ditemukan dulu memang sudah tidak ada atapnya, maka waktu pemugaran itu tidak ada dokumen pendukungnya, maka diberhentikan sampai di sini untuk sementara, untuk mencari dokumen atau pendukung yang lain. Kemudian kalau ada bisa dilanjutkan, nanti ada pendukungnya itu bisa dilanjutkan. Kalau biasanya ramenya dikunjungi pengunjung hari apa Pak kalau Candi Mirigambar ini? Untuk pengunjung sendiri tidak tentu ya, kadang-kadang hari Sabtu Minggu kayak hari ini dan besok biasanya itu pagi-pagi itu komunitas sepedaan, itu biasanya itu agak banyak. Kalau untuk acara-acara mungkin keagamaan gitu pernah nggak Pak? Kalau keagamaan khusus agenda itu tidak ada, cuman kalau desa itu sering setiap tahunnya itu kayak bersih desa itu mesti ada sedikit ritualan di candi ini, sekedar mengetahui bahwa untuk yang namanya sedekah bumi itu biasanya diadakan di sini. Kalau acara yang lain itu dari agenda kementerian itu ada festival Panji Nusantara dan festival Panji Internasional yang kemarin itu sudah dilaksanakan juga 2 kali di sini, Nusantara dan Internasional. Dan karena ini pandemi, ini sementara ini acara ini untuk 2 periode ini dipending dulu. Ditiadakan dulu ya. Pak, selama jenengan jadi jubel di sini ada hal-hal menarik yang pernah jenengan alami nggak? Kalau saya terus terang biasa-biasa saja ya.
Tapi Biasa ya aja gimana? Cuman cerita, kadang ada cerita pengunjung yang kesini, Iya. Pak, apa di sini itu penunggunya gini. Tapi memang sesuai dengan cerita orang tua yang apa ya di sini itu kan yang ya ini termasuk bau mistis ya, kita Iya. percaya boleh tidak boleh gitu. Iya. Pengunjung itu pernah ada seorang putri di sini gitu. Tapi setelah dianya itu ke belakang candi itu ternyata tidak ada. Itu aja. Terus cerita-cerita kayak pernah ada juga pengunjung dari luar kota, dari kota Tulungagung juga sebenarnya. Ya. Itu dia seperti ada 3 putri yang baru selesai mandi di tengah lapangan gitu. Di tengah lapangan itu sering terjadi ya gitu. Cerita-cerita dari pengunjung. Kalau saya sendiri terus terang belum ada, tidak pernah ada kejadian. Saking seperti rumah di sini ya Pak ya. Kemungkinan ya. Iya. Cuman ada perbedaan. Sekiranya itu kalau saya itu hati saya itu kayak kepengen kesini itu mesti biasanya itu ada tamu gitu. Itu kayak ada keterikatan gitu mungkin ya. Iya, geng. Kenapa tuh Kak saya kok Pengen kesini terus ya gitu. Padahal baru pulang itu. Iya. Gitu. Ternyata di sini sebentar itu enggak waktu lama ada tamu yang datang gitu. Kayak kita tadi berarti Pak. Iya. Ada kemungkinan nggak Pak? Mungkin bisa jadi ya. Di luar sini kan ini areanya masih luas. Iya. Bisa jadi candi yang mungkin dicari-cari itu yang konon mungkin bisa jadi ada candi yang baru atau mungkin candi yang lama yang masih terendam di sini gitu Pak. Kalau waktu ekskavasi kemarin sebelum pemugaran itu di sebelah utara itu 10 meter dari sini itu ada struktur bangunan juga. Dan di sebelah selatan dengan jarak yang sama. Itu kan biasanya memang sebelum pemugaran itu diadakan ekskavasi atau penggalian. Siapa tahu memang ada candi yang lain di sekitaran sini. Ternyata memang ditemukan struktur bangunan yang ada di sekitar sini. Dan itu juga dalam masa penelitian kemungkinan kalau dokumen atau arsipnya nanti sudah lengkap kemungkinan juga di dalam. Pak, ada harapan dari Pak Yoto mboten setelah Candi Mirigambar ini dibugar? Kalau harapannya ya pertama ya khususnya untuk masyarakat ya, itu mari bersama-sama untuk menjaga dan melestarikan. Kalau saya sendiri harapannya ya yang jelas intensif gitu aja, yang lebih gitu bukan untuk saya pribadi tapi kepada teman-teman honorer yang ada di Tulungagung. Ya amin, semoga segera bisa terwujud ya Pak ya. Amin. Baik, terima kasih Pak Yoto karena sudah berbagi informasi untuk semuanya pecinta channel YouTube Radio Pandowo FM. Di belakang kita ini Candi Mirigambar, Anda bisa berkunjung, dibuka sebetulnya setiap hari ya. Setiap hari itu pagi jam 8 sampai 12. Kalau saya sampai 12 ya. Karena kalau terus terang ya yang saya katakan tadi, kalau saya terus terang kalau sore itu kegiatannya sudah yang lain. Tapi kalau dipanggil diperlukan sewaktu-waktu siap. Iya. Baik. Alamatnya di sini apa Pak? Di Candi Mirigambar, Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol. Oke, baik. Silahkan monggo bisa langsung berkunjung ke sini bersama teman-teman dan kenali Candi Mirigambar yang sudah dibugar ini secara langsung dari sini. Matur nuwun Pak Suyoto. Saya pamit lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan episode kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.